Jenglot awalnya adalah manusia. Hanya dia menuntut ilmu Batara Karang. Batara Karang itu apa? Jenis ilmu yang bisa memanjangkan umur, memiliki taring yang panjang. Jenglot hidup, tetap hidup. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Kelana Masa. Malam hari ini lagi-lagi kami ingin menyajikan suatu video untuk pemirsa di rumah. Tapi saya belum tahu temanya apa ini malam. Saya akan bertanya sama Gus Iman. Gus Iman, kira-kira malam ini apa? Untuk ini malam kita agak cukup tertarik menelusuri tentang mitos Jenglot Batara Karang. Jenglot Batara Karang. Iya. Karena konon kabarnya jenglot ini sering disalahgunakan. Tapi untuk apa saja sebetulnya biasanya oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Nanti kita coba cari tahu. Itu saja. Sebelumnya saya mau bertanya nih. Iya. Sebenarnya jenglot ini fungsinya positif atau negatif ini? Sepengetahuan saya jenglot ini fungsinya negatif. Oh, negatif. Oke. Apa mau langsung? Ya, Gus? langsung saja. Ya. Oke. Mediator siap? Mari. Ya. Bisa ngobrol bahasa manusia? Ada apa? Iya. Ada apa memanggil saya? Begini. Ada perlu apa? Punya nama? Punya nama Anda? Siapa namanya? Haji Prakoso. Oh, dari mana? Takutan si beko-beko. Ono Ranto. Begini. Keperluan kami ngobrol dengan Anda. Anda tahu tentang jenglot? Tentu saya tahu. Apa kegunaan jenglot itu? Jenglot sering digawe nyantet wong. Selain itu untuk apa lagi? Oke, kegunaan jenglot Sebenarnya pertama sih negatif. Sebenarnya apa kesaktian jenglot ini? Sehingga banyak orang menyalahgunakannya. Jenglot awalnya adalah manusia. Hanya dia menuntut ilmu Batara Karang. Ingin menuntut ilmu Batara Karang. Batara Karang itu apa? Jenis ilmu yang bisa memanjangkan umur. Sampai ribuan tahun. Tapi kenapa dari bangsa manusia akhirnya menjadi sebuah batu kecil gitu? Setelah manusia itu berhasil menuntut ilmu Batara Karang, semakin dia menua semakin kecil. Menyusut gitulah ya. Bahkan sampai ribuan tahun ya.
memiliki taring yang panjang. Jenglot hidup tetap hidup. Begini pertanyaannya, apakah ada jenglot yang palsu? Tentu ada, Ada ya. tentu ada, Cuma yang asli pun ada. tentu ada. Sudah pasti ada. Selain tadi untuk menyantet orang, konon katanya jenglot ini bisa dipakai untuk mencuri uang. Apakah betul? Kalau mencuri uang itu tidak betul. Tidak betul ya. Tidak betul. Berarti hanya untuk menyantet orang. Tentu menyantet orang. Itu ilmu Batara Karang itu apakah ilmu keabadian seperti itu? Ilmu Batara Karang adalah ilmu keabadian. Abadi, bisa memanjangkan umur. Tapi makna abadi pasti ada akhirnya dong. Tentu. Cuma panjang lah. Begini, Anda Muslim atau enggak? Tidak. Enggak kepingin memeluk agama Islam? Tidak. Oke, saya hargai. Tapi Anda tidak pernah berbuat jahat kan? Tidak. Asal ada manusia yang mengotori tempat saya, Oh, baru Anda marah lah. saya akan kasih pelajaran kepada manusia itu. Tadi dari daerah mana? Ranto ya. Coba kamu lihat di seputar sini ada tidak jenis jenglot? Kalau di sekitaran sini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya jin-jin biasa. Berarti tempatnya agak tertentu Gus Iman ya? Iya. Dan biasanya kalau di daerah itu ada jenglotnya, suasananya pun agak gersang. Oh, sedikit agak seram. Iya. Apalagi kalau jenglot di lokasi itu lebih dari satu. Beda lah itu suasananya. Apakah jenis jenglot juga haus darah manusia? Tentu. Itulah makanan mereka. Itulah makanan mereka. Darah. Pula manusia yang menuntut ilmu Batara Karang di sana. Ada yang jebol, ada yang tidak. Apakah ada penuntunnya di sana yang memasukkan orang itu untuk menuntut ilmu Batara Karang? Apabila mereka sudah ada di tempat itu melakukan ritual, maka akan datanglah siluman ular. Siluman ular akan datang ke situ. Kamu sendiri pernah melihat prosesi untuk menuntut ilmu Batara Karang? Tentu saya pernah lihat menuntut ilmu Batara Karang. Sebenarnya untuk apa orang itu menuntut ilmu Batara Karang? Kepingin sakti? Ingin sakti itu sudah pasti. Ingin panjang umur. Coba Tentulah kamu manusia terbatas umurnya. Mungkin dengan cara itu dia memiliki keabadian. Dari penonton mana tahu ada yang penasaran dan kepingin klarifikasi tentang masalah ini. Oh itu Gus, kalau siapa Aji Prakoso, kalau misalnya udah kira-kira udah menjadi mengecil dia nggak bisa balik lagi ke manusia. Tidak bisa. Jadi percuma aja sebetulnya dia menuntut ilmu itu kalau misalnya dia panjang umurnya tapi tidak menjadi manusia gitu ya. Taulah manusia berpikir secara dangkal, ingin mendapatkan keabadian, tapi tidak dipikirkan resiko. Iya. Cuma tidak semua manusia. Ada memang oknum manusia yang dibudakkan oleh nafsunya. Seperti itu. Bagi manusia yang mampu mengendalikan nafsunya, mudah-mudahan ya nggak kepingin lah seperti itu. Aji Prakoso, saya mau tanya lagi. Sebelum mereka menuntut ilmu mencari ilmu keabadian tadi itu, apakah mereka sudah tahu resikonya mereka akan menjadi jenglot? Belum tahu. Setelah menjalani separuh ritual, siluman ular akan datang dan memberitahu. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan. Tak bisa mundur lagi lah ya. Sudah terlanjur. jadi sudah terikat janji. Betul. Sudah terikat janji. Kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba dia ingin membatalkan janjinya, kira-kira apa yang terjadi sama Bisa manusia tersebut? mati manusia itu. Mati ya.
matinya dengan cara diputar-putarkan di hutan itu, tidak bisa pulang, mengalami kelaparan, mati di situ. Tapi setelah gini, setelah dia pulang kemudian dia kepingin bertobat, mencari seorang kiai, kita bilang, yang cukup lumayan lah ilmunya, itu bagaimana? Sudah saya katakan, apabila separuh menjalani ritual, dia ingin pulang, dia tidak bisa. Tidak bisa. Karena siluman ular, Ratu siluman ular telah mengelilingi itu hutan. Maka tidak bisa kembali. Tapi ketika misalnya Haji Prakoso, kira-kira ketika dia menjalani separuh ritualnya, tiba-tiba dengan sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah, minta pertolongan Allah, kira-kira gimana itu? Itu saya tidak mengerti. Belum pernah saya melihat itu. Belum pernah. Belum pernah ya. Orang yang menuntut itu tiba-tiba tobat sama Allah, belum pernah ya. Mungkin rata-rata kan jiwanya sudah dikotori seperti itu dengan nafsu, sehingga tidak ada jalan celah untuk berbalik, begitu Gus Sultan. Ya, kemungkinan besar saat seseorang sudah dibudakkan oleh nafsunya, jadi nuraninya pun tertutup, payah untuk menangkap hidayah seperti itu. Ya, lagi-lagi kebenarannya tentang proses itu dan solusi tentang masalah itu walau a'lam. Tapi ya nanti kita bahas di lain kesempatan tentang hal itu. Kalau kamu sendiri sebenarnya jenisnya apa kok begitu garang? Siluman macan putih. Oh, siluman macan putih. Sedikit berbeda pertanyaan saya. Sebetulnya di hutan sana, di alam jin, siluman macan dengan siluman singa itu akur atau enggak? Tergantung pada siluman itu. Tergantung. Apabila dia memiliki tujuan yang kotor, tidak akur. Apabila memiliki tujuan yang sama, bisa saja akur. Bisa berdamai lah ya. Tentu. Apa lagi Gus? Ada lagi di penonton? Saya cukup. Cukup ya. Oke lah. Saya rasa pun cukup ya. Makasih atas kedatangannya ya. Mungkin ini Gus pesan dia aja buat manusia, kira-kira ada nggak yang pesan-pesannya dari Haji Prakoso untuk manusia-manusia yang datang ke hutan apa tadi, si begu-begu ya. Oke ya. Coba apa pesannya untuk Pesan dari saya, jangan datang ke situ. Jangan. Apabila kalian sudah terikat, tidak bisa kembali. Jangan kotori hati kalian dengan nafsu sesaat. Jangan. Lagi? Apa cukup itu saja? Cukup. Oke lah, sekarang Anda pulang ke tempat Anda ya. terima kasih Ya. atas kedatangan. Pulang sendiri atau dipulangkan? Oh iya, oke. Tadi sama-sama kita sudah mengetahui hasil medinisasi tadi Gus Iman tentang Batara Karang. Kesimpulannya apa nih Gus? Intinya tentang jenglot Batara Karang itu, kalau bisa kita jangan bermain-main lah dengan benda seperti itu. Ya. Karena memang baik cerita dari bangsa jin tadi atau pendapat pribadi saya berdasarkan sudut pandang agama Islam tentunya nggak perlu dan nggak boleh ya, menggunakan gitu-gituan. Karena resikonya sangat besar. Di samping pertanggungjawaban kita kepada Allah, ada resiko-resiko yang kemungkinan bakal ditanggung di dunia ini. Seperti memakan diri sendiri gitu. Mau seperti itu. Lebih baik kita kalau kepingin menuntut ilmu yang positif lah, ilmu ketuhanan, ilmu agama, itu lebih afdol, lebih jempolan. Yakinlah ilmu Allah di atas segala ilmu yang ada di muka bumi ini. Itu saja.
Dengan cara bagaimana? Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, lengkapi dengan ilmunya. Seperti itulah menurut saya. Jadi pemirsa di luaran sana, apabila yang ada kepingin lah menuntut ilmu Batara Karang, saya mohon jangan. Karena ini sama saja menumbalkan diri sendiri ke lembah kemaksiatan yang sangat besar. Mungkin itu saja pemirsa dari Kelana Masa malam ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.